Pemirsa, suasana duka mengiringi proses pemakaman Zetro Leonardo Purba, staf KBRI Peru yang tewas ditembak orang tak dikenal di Kota Lima, Peru. Keluarga hingga rekan kerja mengantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana duka mengiringi proses pemakaman jenazah Zetro Leonardo Purba, staf KBRI di Peru yang dimakamkan di TPU Sari Mulia, Tangerang Selatan, Kamis siang. Pemakaman berlangsung khidmat selama kurang lebih 1 jam, dihantarkan dengan doa-doa dari keluarga besar, kerabat, hingga rekan kerja yang hadir. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang menghadiri pemakaman mengatakan bahwa Zetro dikenal sebagai sosok yang aktif dan meninggalkan kesan yang baik di lingkungannya. Di lingkungan beliau itu sangat aktif sekali. Kalau lagi tugas di sini, tinggal di Jombang ini selama ini aktif, kepada warga juga care sekali, dan juga perhatian kepada masyarakat sekitar. Jadi kesannya sangat baik ya. Jadi sebagian masyarakat juga tetangganya pada hadir ke sini. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum terlebih dahulu dibawa ke Kementerian Luar Negeri untuk dilakukan upacara penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya. Pegawai Kementerian Luar Negeri beserta keluarga hadir dalam upacara penghormatan terakhir. Zetro Leonardo Purba meninggal di usia 42 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Zetro Leonardo Purba, pegawai Kementerian Luar Negeri, tewas usai diberondong tembakan oleh pria tak dikenal di Kota Lima, Peru. Para pejabat terkait di Peru hingga kini belum mengungkap motif penembakan. Zetro Leonardo Purba, 40 tahun, penata kanselerai muda di KBRI Lima, Peru, tewas diberondong 3 tembakan oleh seorang pria tak dikenal di depan sebuah apartemen distrik Lince, Kota Lima. Korban ditembak saat sedang bersepeda dari tempat tinggalnya menuju kantornya di KBRI Lima, Peru yang hanya berjarak 2 km. 1 peluru mendarat di tengkorak Zetro, sedangkan 2 peluru lainnya mendarat di organ vitalnya. Saat Zetro ditembak hingga tewas, istrinya juga berada di lokasi. Saat itu pun, sebagaimana biasanya, istrinya berniat menghampiri Zetro ke lobi apartemen untuk menyambut kepulangannya. Setelah ditembak, Zetro langsung tersungkur di pinggir jalan. Sang penembak pun langsung menghampiri rekannya dan menaiki sepeda motor untuk kabur. Zetro sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Zetro baru tiba di Peru 5 bulan yang lalu. Ia tinggal di sebuah apartemen bersama sang istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Sebelumnya Zetro bertugas di KJRI Melbourne, Australia. Para pejabat terkait di Peru hingga kini belum mengungkap motif penembakan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa atas insiden penembakan terhadap Zetro. Menteri Luar Negeri Sugiono berjanji akan membantu keluarga almarhum yang ditinggalkan. Kementerian Luar Negeri juga meminta pemerintah Peru mengusut kasus kematian Zetro. Kita akan informasi berikutnya. Seorang warga yang sempat hilang terseret arus banjir di Kabupaten Gianyar, Bali akhirnya ditemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia. Inilah upaya petugas gabungan mengevakuasi jenazah Niketut Suweni, 50 tahun, warga desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban dilaporkan hilang terseret arus banjir ketika melintas di Jalan Raya Pasekan Batu Bulan. Korban ditemukan sejauh 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang. Saat ditemukan, tubuh korban tengah berpegangan erat di rumpun bambu. Pemirsa, 15 orang meninggal dunia dalam musibah banjir bandang terparah sepanjang 1 dekade di Bali. Dan lebih dari 400 rumah, toko, dan seratusan rumah warga diterjang banjir. Sementara itu 1 orang masih dalam pencarian.
Banjir menerjang sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Bali dalam 2 hari terakhir, di antaranya di Jembrana, Gianyar, Kota Denpasar, Tabanan, hingga Kelungkung. Banjir dipicu hujan ekstrim pada Selasa malam membuat Pulau Dewata lumpuh. Banjir bandang merendam dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Ribuan rumah terdampak banjir, puluhan bangunan ambruk diterjang banjir bandang. Ratusan kendaraan terendam, bahkan sebagian hanyut terbawa arus banjir. Arus lalu lintas di sejumlah jalan utama lumpuh. Hingga berita ini diturunkan, BNPB Bali menyebut ada 14 orang telah meninggal dunia akibat banjir. BPBD mencatat ada 120 titik banjir di 7 kabupaten kota. Sementara itu 2 orang masih belum ditemukan. Ratusan warga dievakuasi dari rumahnya dan mengungsi ke fasilitas umum dan posko pengungsian. Bidokes Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang pasca bencana banjir lantaran diduga masih banyak korban lain yang belum ditemukan. Data BMKG, banjir yang mengepung Bali akibat curah hujan ekstrim mencapai 385,5 mm pada Selasa malam lalu. Angka itu jauh di atas batas hujan ekstrim 150 mm. Bali termasuk satu dari puluhan daerah siaga hujan lebat pada 9 hingga 11 September. BMKG mengingatkan potensi hujan lebat di pekan kedua September di sebagian wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Alami banjir, pemirsa, sejumlah daerah di Bali banjir sejak semalam. Titik banjir berada di wilayah Jembrana hingga Denpasar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut ada 7 wilayah administrasi kota dan kabupaten di Provinsi Bali. Beberapa di antaranya, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana. Di wilayah ini 85 warga mengungsi dan 2 orang dikabarkan meninggal dunia. Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Kelungkung, Kecamatan Daman, dan Kecamatan Kelungkung, 104 keluarga dengan 423 jiwa terdampak banjir. Kemudian Kota Denpasar meliputi Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat. Kita ke NTT berikutnya, korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi sedikitnya 5 orang. Pagi tadi tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun, sementara 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Pelaksanaan operasi di hari ketiga berhasil ditemukan pada pukul 10.00 oleh tim SAR gabungan yang mana korban atas nama Aciles Agustinus dengan umur 14 bulan. Selanjutnya korban kita serahkan ke keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Demikian dapat kami laporkan update terkini dalam pelaksanaan operasi pencarian pertolongan oleh tim SAR gabungan. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura Anyus melaporkan.